Wah, dua kata nih. Yang pertama adalah homey banget. Yang kedua, estetik. Teman-teman bisa menilai sendiri. Pantesan aja laris manis, rumahnya secantik ini. Padahal harga 2 miliaran loh, di dekat Bintaro. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fahmi Estate. Di video kali ini kita akan bahas lagi project dari Eastern Urban Capital yang di Clarity House. Di video sebelumnya karena ramai banget nih dan banyak yang suka, kita akan review lagi tipe lainnya, yaitu tipe yang Alex, yaitu 7x12, luas bangunan 140 meter persegi. Apa sih bedanya dengan tipe Viola? Nanti kita akan bahas pas ke dalam rumahnya. Nah sebelumnya saya mau info juga buat teman-teman nih, mungkin ada yang baru ikutin kita, channel kita. Nah saya mau info bahwa kita itu memang fokusnya tidak membahas detail soal rumahnya, namun yang kita bahas adalah apa sih yang teman-teman bisa dapatkan kalau tinggal di sini. Yang kedua adalah kita bahas soal segmen duduk bareng, itu kita bahas soal harga, hitung-hitungan, cara bayar, dan promo. Nah terakhir kita ada yang namanya segmen tes akses. Nah ini adalah kita real akses, kita tes pakai timer dari sini ke beberapa fasilitas yang ada di sekitar dari project yang kita review. Sebelum kita bahas rumahnya, saya mau info juga nih, kita lihat kita ada di row jalannya. Row jalannya cukup besar, muat 2 mobil lebih. Apalagi fasilitasnya juga lengkap banget, akan ada clubhouse, kolam renang, gym, lounge, dan juga ada mini library yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita belajar atau berkumpul, dan juga ada area kids-nya di bagian depan. Nah, langsung aja yuk kita sekarang bahas rumahnya. Nah, ini tampak depannya kurang lebih sih mirip dengan tipe Viola. Yang membedakan itu di layout dalamnya, nanti kita akan lihat. Nah, ini tetap Anda sudah dapat taman seperti ini, lalu sudah dilengkapi dengan 2 carport untuk 2 mobil ya. Dan plusnya adalah kanopinya sudah include dari bangunan ini. Jadi teman-teman nggak perlu pasang lagi, sudah dapat seperti ini. Dan yang saya suka juga adalah di area depannya ada area teras. Ini sudah menggunakan kayu bengkirai di bagian bawahnya. Jadi se-estetik ini teman-teman juga nanti sudah dapat seperti ini. Kalau misalkan ada tamu atau mungkin ada yang berkunjung nggak terlalu dekat, bisa terimanya di sini. Paket atau mungkin lagi beli makanan online, bisa terimanya di sini. Nah, pintunya juga sudah smart door lock, jadi sudah aman. Dan juga sudah one gate system, jadi keamanan di project di perumahan Eastern ini sudah aman banget. Nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam, kita lihat sebagus apa sih rumahnya. Yuk langsung masuk aja. Wow, seperti biasa, seperti tipe sebelumnya, ini selalu jadi tipe yang saya suka banget. Jadi begitu masuk terdapat area untuk duduk-duduk di sini. Misalnya juga ada tanamannya, pohon-pohon. Dan juga ceilingnya, lihat ya, area void sininya mungkin kurang lebih sekitar 6-7 meter tingginya sampai ke atas itu. Oke, membuat udaranya makin maksimal juga di sini. Nah, lanjut yuk kita ke area utamanya di sini. Kita mulai dari sini bahasnya. Ini area keluarganya, ini dibuat menggunakan 2-seater ya untuk seatnya. Sebenarnya kalau teman-teman anggota keluarganya 3 atau 4 orang, tinggal tambahin aja nih. Tapi kayak gini pun juga oke banget. Di sini bisa muat 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin 5 orang ya di area sebelah sini. Dan saya suka sih dengan penataan di sini. Ini kalau kita lihat penempatan dari TV dan juga untuk sofanya pas nih. Kitchen setnya ini juga oke banget, simple, minimalis, perpaduan warnanya pas banget. Ada unsur-unsur warna kayunya dan warna putih. Lanjut ke sebelah sini ada ruang makan. Ini juga dibuatnya estetik ya. Ada lampu-lampu ini. Ini bisa jadi referensi juga nih nanti kalau teman-teman beli rumah. Interior yang kita review itu bisa jadi referensi teman-teman ketika beli rumah. Oke, di sini ini menggunakannya 4 seat ya. Sebenarnya bisa ditambah jadi 6 untuk opsional. Lalu kita lanjut dulu ke area belakang. Karena ini juga salah satu area yang menurut saya bagus banget. Sayang banget kalau kita nggak bahas. Nah yuk kita ke sini. Saya mau info dulu. Kalau tipe standar 7x12, teman-teman sampai sini aja. Tembok ini nanti ada, ini akan di tembok yang tinggi sekitar 3-4 meter kalau nggak salah. Karena tipe yang kita review irregular, ukurannya 7x16 dan luasannya 114, jadi ada tanah lebih di belakang seperti ini. Ini jadi salah satu referensi, teman-teman bisa jadikan area untuk bersantai di belakang, atau mau dibuat kolam renang juga bisa. Misalkan mas saya lebih suka private pool, it's okay, buat aja di sini private pool. Teman-teman tinggal tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Atau mau dibuat ruangan lagi, ruangan studio,
ruang bekerja atau mungkin area taman yang besar, bisa dibuat di area sebelah sini. Oke. Atau misalkan, Mas saya biarin aja deh, one day saya butuh dibangun lagi baru saya bangun, itu juga bisa. Jadi konsepnya rumah tumbuh. Lalu di sini teman-teman masih dapat satu ruangan. Ini untuk kamar ART sebenarnya, nggak kecil banget, nggak gede banget. Ditambah kamar mandinya dalam. Oke? Nah lanjut yuk, kita udah beres nih bahas lantai 1. Sekarang kita akan lanjut bahas lantai 2. Nah sebelum ke atas saya mau info juga. Jadi buat teman-teman misalkan suka dengan tipe ini, kebetulan banget tadi sebelum saya review rumah yang tipe 7 ini, saya dikabarin kalau tipe ini sebenarnya udah sold out. Tapi kabar baiknya buat teman-teman, misalkan tertarik banget dengan tipe ini, datang dulu aja, lihat langsung lokasinya, lihat langsung rumahnya, siapa tahu nanti masih bisa dapat unit tipe yang lain. Oke? Sebelum ketinggalan, ada satu lagi ruangan di lantai 1, yaitu area powder room. Jadi kalau misalkan lagi kumpul-kumpul, nggak perlu naik ke atas, di bawah sudah bisa manfaatkan toiletnya. Oke? Yuk lanjut kita ke lantai 2. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2, dan ini saya suka banget dengan penataan tangganya. Jadi dia dibuat tangganya itu kotak ya, jadi ada belokan seperti ini, dan ceilingnya tinggi, dan ada kaca yang besar banget. Ini kaca mati ya bang, nggak bisa dibuka, tapi ini membuat area tangganya kalau di siang hari itu terang, jadi nggak perlu lampu. Ditambah lagi di situ juga sudah ada kaca lagi, jadi pencahayaan dari dua arah, sebelah sini dan sebelah sini. Oke, yuk lanjut. Ini aman banget nih kayak gini-gini nih teman-teman, dan tangganya besar ya untuk area space-nya. Dan lihat deh, setiap sudutnya itu ada kaca, dan ini bisa dibuka ya. Jadi kalau pagi hari dibuka aja udara seger banget. Oke, lanjut. Nah, kita udah sampai nih di lantai 2-nya. Saya info dulu. Di sini satu ruangan multifungsi, bisa ruang belajar, ruang kerja. Di sebelah sana ada 3 kamar tidur. Nanti kita akan masukin satu-satu. Tapi kita pertama ke sini dulu yuk. Kalau di desain di rumah contoh ini, dijadikan ruang kerja sekaligus ruang belajar. Ya, ini view-nya bagus nih. Jadi kalau teman-teman bayangin ya, anaknya lagi belajar, view-nya ke taman, wah pasti asik banget sih. Kalau Anda kerja pun, misalnya lagi pusing, lagi banyak meeting, lagi banyak kerjaan, yaudah tinggal buka aja, ini juga bisa dibuka. Ya ininya, kacanya ya. Dibuka. Jadi bisa udara dari luar pun bisa masih masuk. Oke. Oke sih, ini juga jadi kamar tambahan sebenarnya bisa, tapi pakai kasurnya yang nggak terlalu besar ya, mungkin ukuran double atau single masih bisa muat nih di sini. Lanjut yuk. Nah ini ada area yang tadi ya dari bawah, yang ada area taman sampai ke atas itu udah tempered ya. Jadi tetap nih di area di bawahnya juga masih terang banget kalau di siang hari. Nah sekarang kita akan masuk ke area kamar. Ini kamar tidur anaknya. Kita masuk dulu. Ini kamar tidur pertama. Desainnya simple dan minimalis. Saya suka banget. Ini bisa untuk kamar anak laki-laki atau perempuan. Jadi dia memanfaatkan beberapa spot ya. Pertama, di atas kasur dibuat seperti ini. Tapi ini sebenarnya opsional sih. Kalau memang kurang suka bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya. Di sini dimanfaatkan untuk ruangan belajar, area ada laci-laci juga. Bisa buat taruh buku. Ini juga masih dapat ini ya, masih dapat area pencahayaan. Ini bisa dibuka ya. Ini kacanya, kaca hidup. Terus, nah, Mas, kok di kamar ini nggak ada lemari buat anak ya? Tenang aja. Dibuatnya di belakang sini. Jadi setiap sudut ruangannya itu benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuh. Oke. Nah, untuk kamar anaknya ini didesain punya connecting door untuk ke kamar mandi. Nah, ini kita lihat ya di kamar mandinya. Jadi bisa diakses dari 2 kamar tidur anak. Kaca sanitarinya sudah American standar dan ukurannya juga cukup compact. Pas lah kalau untuk kamar anak menurut saya. Lanjut, kita ke kamar kedua lewat sini ya. Nah, ini untuk desainnya ukurannya kurang lebih sama. Jadi kayak mirroring aja sama kamar yang sebelumnya. Ini juga dia memanfaatkannya di sebelah sini untuk area, cuma dibedain desainnya aja, ini pakai yang kayak ala kayu-kayunya. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke kamar utama, di sini ada satu spot buat baca atau mungkin bisa beberapa fungsi sebenarnya. Sekarang kita masuk yuk ke dalam kamar utamanya. Wah, 2 kata nih. Yang pertama adalah homey banget. Yang kedua, estetik. Terus juga ini ceilingnya tinggi, kurang lebih sekitar 5 meter, yang membuat kamar itu berasa lebih lega. Ya, ditambah lagi, terus di sini juga pencahayaannya juga maksimal ya, nih lihat nih.
Tuh, kalau kita buka, besar banget kacanya. Dan kasur juga muat ukuran queen atau king size. Terus juga di sini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ini bisa buat untuk area, misalkan teman-teman untuk area ibadah, sholat, atau mungkin di sini untuk area meja rias, meja belajar, meja kerja. Bisa jadi multifungsi ruangan di sebelah sini. Lalu terakhir, sebelum kita bahas next segment, di sini tetap dibuat area tersendiri. Jadi di sana ruang rias ya, di sebelah sini bisa untuk ruang kerja. Jadi misalkan teman-teman pengen yang nggak keluar dari kamar bisa di sini. Dan ini area lemari, tetap dapat area kaca juga di sini. Jadi ini estetik banget lah pokoknya. Ditambah kamar mandi dalam. Nah, kita lihat yuk, kita tengok. Ini kamar mandinya. Teman-teman bisa lihat sendiri pemilihan perpaduan warnanya itu pas banget. Ya, inilah salah satu ciri khas Eastern Urban Capital yang kita udah beberapa kali review projectnya, semuanya estetik dan bagus-bagus semua dan selalu sold out. Kita juga mau info juga nih teman-teman, jadi yang kita review ini nanti teman-teman dapatnya kosongan. Ini jadi referensi aja ketika teman-teman beli unit di Clarity House bisa ditiru nih kayak gini. Oke, nah udah beres nih kita bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2. Sekarang kita akan bahas segmen berikutnya. Karena rumah ini sudah sold out, tipe yang 7, jadi kita akan skip segmen cara bayarnya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau misalkan mas saya mau dong dikirimin simulasinya tipe lainnya, tenang aja, bisa langsung aja klik link di deskripsi. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, siapapun yang dapat informasi dari Farm Asset sudah kami briefing, Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Oke, sekarang kita akan langsung ke segmen tes akses. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Eastern Urban Capital. Kita akan lihat nih ke pintu tol dan juga stasiun berapa menit ya kira-kira. Tanyakan namanya. Nah, di sebelah kanan kita nih ada rumah sakit Cinta Kasih, rumah sakit umum ya. Jaraknya itu sekitar 2 menit aja dari lokasi Clarity House. Nah, di sebelah kanan kita ada McD nih, bisa ditempuh dalam kurang dari 5 menit. Dekat banget kan? Nah, itu dia ke dalam sana, ke stasiun Jurangmangu ya. Nah, kita lanjut ke pintu tol. Waktunya sekitar 16 menit. Kebetulan kita tes aksesnya siang hari ketika jam pulang sekolah plus lagi hujan. Oke, sekarang kita sampai di pintu tol Pondok Aren 2. Kita stop waktunya ya. Oke. Oke, sekarang kita udah beres nih tes aksesnya dari Clarity House ke stasiun Jurangmangu dan juga pintu tol Pondok Aren 2. Waktunya kita lihat lagi ya, 16 menit 50 detik. Nah, ini tadi karena trafiknya lagi gak padat karena jam pulang sekolah. Jadi tadi gantian ya, karena banyak banget sekolah di sekitaran sini. Ada SD, ada SMP, tadi juga ada Al-Kausal juga, ada juga pom bensin, ada McD, ada rumah sakit. Tadi ya ada 2 rumah sakit bahkan yang kita lewatin. Jadi teman-teman, fasilitas di sekitarnya pun sudah lengkap banget nih. Kalau teman-teman butuh mau transportasi, ada stasiun kereta api Jurangmangu, ada juga pintu tol dan masih banyak lainnya. Jadi sudah lengkap dan enak banget nih kalau teman-teman mau akses ke Jakarta ataupun ke daerah Tangerang. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di Farm Asset dan share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat Anda yang mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.